Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai kitab suci dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup kita perlu penghiburan, kekuatan. Dan ada kalanya kita tidak menemukan orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita Alkitab. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Alkitab kita terdiri dari 66 kitab di dalamnya. Di mana perjanjian lama ada 39 kitab, perjanjian baru ada 27 kitab. Dan tahukah saudara bahwa Alkitab ditulis oleh setidaknya 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda di dalam zaman yang berbeda-beda. Sehingga kalau saudara melihat Alkitab kita dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada rentang waktu 1500 tahun. Namun keajaibannya adalah setiap kitab di dalam Alkitab kita sedang berbicara tentang satu pribadi, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Alkitab hanya tulisan manusia, maka mustahil bisa menuliskan satu orang dengan begitu tepat, baik nubuatannya dengan penggenapannya. Oleh karena itu, ada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri, yang memakai 40 orang ini menuliskan kitab suci. Dan kitab suci kita, salah satunya adalah di dalam jenis sastra. Nah, itulah akan kita renungkan hari ini, yaitu Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur adalah kitab yang berjenis sastra, yang sifatnya puisi. Sehingga di dalam Mazmur ada banyak gambaran-gambaran yang hendak memberitahukan kepada kita supaya kita lebih menghayati pesan kebenaran yang disampaikan di dalam Mazmur. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita membaca Mazmur, maka kita harus membacanya sesuai dengan jenis sastra yang dituliskannya. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapat pesan yang dalam dari firman Tuhan ini. Saudara, apa yang dipesankan di dalam Mazmur 1 bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup bahagia. Saudara, dari mana kita tahu bahwa Tuhan mau kita hidup bahagia? Karena Mazmur 1 diawali dengan kata berbahagialah. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan memberitahukan rahasia bagaimana kita berbahagia. Karena kita seringkali terkecoh dengan apa yang dunia tawarkan tentang kebahagiaan. Sehingga saudara-saudara seringkali kita terjebak dengan pandangan dunia tentang kebahagiaan. Sehingga ketika kita menempuhnya, kita justru tidak jadi bahagia.
kita justru masuk dalam bahaya dalam hidup kita ini. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimanakah sebenarnya orang yang berbahagia. Bagaimanakah seharusnya dia hidup. Saudara, Alkitab berkata orang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di dunia ini ada banyak nasihat. Salah satunya, saudara, nasihat orang fasik. Yaitu nasihat daripada orang-orang yang hatinya begitu jahat. Pikirannya begitu penuh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga saudara, ketika engkau dan saya mengikuti nasihatnya, engkau akan jatuh ke dalam lubang dan kita akan menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa, saudara? Arti saudara dan saya tidak melakukan dosa. Saudara, ketika kita hidup berdosa, sebetulnya kita sedang membahayakan hidup kita. Dan kita tidak pernah berbahagia. Tetapi saudara, ketika kita jauh daripada dosa, sebetulnya itulah kebahagiaan hidup kita. Demikian juga berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, seringkali ada orang yang senang bergosip, menceritakan kejelekan orang lain, menghina-hina orang lain. Dan itu bukan kebahagiaan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ketika kita mencemooh orang, kita sedang menggambarkan betapa buruknya kita di hadapan orang lain. Saudara, biarlah keinginan Tuhan supaya kita bahagia kita genapi dengan cara kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sehingga kita tidak pernah menyesal ketika melewati masa kehidupan kita sebagaimana yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadilah berbahagia, saudara. Yang kedua, saudara. Saudara, Mazmur 1 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mau bahwa kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Saudara, kata yang menarik adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ketika bicara kesukaan artinya saudara merindukan firman Tuhan. Itu namanya kesukaan. Kalau saudara tidak baca, saudara merasa ada kekurangan. Saudara merindukannya. Kesukaan itu berarti, saudara-saudara, ketika kita membaca firman, hati kita senang. Kita menikmatinya. Kita tidak terpaksa merenungkan firman Tuhan. Kita tidak berpaksa membaca firman Tuhan. Dan kesukaan itu juga berbicara tentang apa, saudara? Kita ingin melakukannya. Saudara, orang-orang seperti ini, firman Tuhan katakan orang berbahagia. Kenapa, saudara? Karena orang ini ketika membaca firman, hatinya senang. Ketika firman Tuhan menyapanya, hatinya penuh sukacita. Dan ketika dia melakukannya, sukacita itu berlimpah dalam kehidupannya. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan dia. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki kesukaan akan firman Tuhan? Kita bukan saja membaca firman, kita bukan saja melakukan firman, tetapi orang berbahagia adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Sesuatu yang berbeda dengan membaca firman, dengan melakukan firman. Tetapi kesukaan akan firman Tuhan lebih daripada itu. Itu artinya saudara menikmati. Menikmati ketika membaca firman. Menikmati ketika merenungkan firman. Menikmati ketika saudara melakukannya. Hati saudara senang. Karena saudara melakukan firman Tuhan. Saudara, betapa indahnya ketika kita bisa memiliki hati seperti ini. Karena saya percaya, ketika kita seperti itu, Tuhan senang melihat anak-anaknya
menyenangi apa yang ada di dalam hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Orang percaya yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan berhasil dalam hidupnya. Saudara, itu dikatakan firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita ingin hidup berhasil. Alkitab katakan, ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang diperbuat oleh saudara dan saya menjadi berhasil. Yang dimaksud berhasil di sini adalah berhasil di mata Tuhan. Yaitu berhasil untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan keberhasilan ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan berkenan memberikan keberhasilan itu. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan karena kita lakukan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Keberhasilan kita ini memuliakan nama Tuhan. Saudara, berbahagialah orang yang setiap hari merenungkan firman Tuhan. Saudara, hidup kita tidak selalu masa-masa yang mudah. Ada kalanya masa-masa sulit. Seperti pohon bisa mengalami musim kemarau. Tetapi ketika pohon itu berada di tepi batang air, segala musim, pohon itu tetap berbuah. Saudara, demikian juga dengan orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Hidup kita menjadi berhasil karena Tuhan berkenan, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maukah hidup saudara berhasil? Apa yang saudara perbuat berhasil dan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita bertekad merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Dan kita akan menjadi orang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Ada satu kesukaan membaca Mazmur 1 ini. Karena Mazmur ini memberikan kami kesegaran bagi jiwa kami, bagi rohani kami. Dan mencelikkan mata rohani kami. Bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang ingin membahagiakan hidup kami. Seringkali kami salah menafsir. Kami seringkali berpikir Tuhan memberikan kami beban begitu berat. Tetapi sesungguhnya firman-Mu ingin membuat kami menjadi orang diberkati, orang yang berbahagia. Ya Tuhan, biarlah kami dengar firman-Mu dan kami menghidupinya, menjadi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami membacanya, merenungkannya, melakukannya, kami melalui semua itu karena kerinduan, karena kesukaan hati kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang penuh kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan itulah ya Tuhan, kami menjadi orang yang berbahagia. Dan kami percaya, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Biarlah hidup kami hari ini menjadi pelaku-pelaku firman yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.